Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widat Aulia Hafiz. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu yang saya buat mata untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Secara singkat, aplikasi ini memudahkan mahasiswa untuk memesan bahan ajar. Kemudian di sini aplikasi ini juga bisa mencegah duplikasi data. Dan kemudian aplikasi ini mendata distribusi dapat rapi. Fitur utama pada aplikasi ini yaitu form pemesanan dengan validasi, kemudian tabel data yang interaktif, kemudian fitur cegah duplikasi di mana satu mahasiswa hanya bisa memesan satu bahan ajar. Kemudian sini ada fitur tambah pesanan, bersihkan form. Di sini juga ada fitur tambah, edit, dan hapus pesanan. Kemudian di sini juga ada aplikasi Toast Alert yang akan menampilkan alert-alert saat aksi dilakukan, dan kemudian modal pop-out ketika edit data dilakukan. Uh, di sini saya membuat aplikasi ini dalam satu folder project tugas satu. Folder ini memiliki 3 file, yaitu index.html, script.js, dan file style.css. Dalam file HTML ini, saya menggunakan elemen HTML5, yaitu header, kemudian saya menggunakan elemen main, kemudian saya menggunakan footer, kemudian type table untuk menampilkan data, dan form untuk elemen form untuk pengisian data. Mengapa file ini disebut semantik? Karena aksesibilitasnya lebih baik, kemudian struktur code-nya jelas dan mudah dipelihara. Fitur input yang saya gunakan yaitu input type text untuk nama, kemudian input type number untuk jumlah pemesanan, select drop down untuk mata kuliah dan layanan distribusi. Untuk CSS-nya saya menggunakan warna biru, kemudian warna kuning, terus gradient latar belakang, kemudian desainnya yang desain modern yang saya terapkan yaitu di sini terdapat hover effect ketika buttonnya saya geser ke sini, border radius supaya melengkung sisi belakangnya di button, dan di main dashboardnya di sini form, baik to form dan table. Saya juga menggunakan cart layout untuk form pemesanan dan table daftar pesanan. Terus
fungsi utama yang saya buat di CSS yaitu untuk render table seperti ini. Setiap data dimasukkan dia akan terus merender ulang, looping. Kemudian di sini ada juga add order di mana dia akan mengambil value dari form, memvalidasinya, mencek duplikasi dan push ke array di sini, dan dia akan menyimpan render ulang tabelnya. Kemudian ketika dia melakukan edit data di sini, dia akan menampilkan pop-up modelnya, kemudian dia akan menampilkan data sebelumnya, mengganti inputan yang diperlukan dan menyimpannya. Kemudian juga ada delete. Kemudian terus sini juga ada toast alertnya, event listener di mana ketika buttonnya diklik maka akan muncul event listener berapa saja yang di event apa terjadi ketika button ditekan. Di sini fitur tambahan yang saya tambahkan yaitu ketika data diduplikasi di input oleh mahasiswa akan muncul error, sehingga toast alertnya akan muncul dan data tidak bisa diinput. Kemudian muncul model pop-up ketika edit dilakukan, sehingga tidak perlu dilakukan refresh halaman. Di sini juga saya menggunakan toast alert notification. Di situ ada validasi di mana field number dan field name dan field name hanya bisa input dengan tipe angka dan field nama hanya bisa diinput dengan tipe huruf. Kemudian saya juga menggunakan image seperti ini dengan visual yang lebih bagus dan lebih membantu user. Kemudian saya akan melakukan demonstrasi, mana misalnya ketika saya menginput nama saya, kemudian name, kemudian saya memilih misalnya random saja, saya buat salah-salah saja seperti ini, materi politik. Setelah saya pesan, saya pilih ini nama pesanan. Nah, muncul toast alert bahwa pesanan sudah berhasil. Misalkan kalau saya mahasiswa ini, kemudian dia memilih mata ilmu politik, tetapi sebelumnya dia sudah pernah memesan itu, maka akan muncul error bahwa mahasiswa ini sudah memesan mata kuliah ini. Kemudian saya juga bisa menghapus formnya. Kalau seandainya saya tidak mengisikan nama, kemudian langsung saja saya buat maka akan muncul error bahwa nama mahasiswa wajib diisi. Begitu juga ketika NIM-nya saya kosongkan. Ketika saya tambahkan, maka muncul error toast notification bahwa NIM harus diisi. Apabila saya melakukan satu tambahan lagi,
Nah, kalau misalkan saya melakukan edit, maka akan muncul pop-up modal edit. Ini saya edit namanya menjadi Burhan. Kemudian saya ganti mata kuliah yang dibeli, saya ganti juga kode minta. Nah, maka eh, folder maka data sudah diubah. Kemudian saya juga bisa membuatnya menjadi tampilan mobile, di mana ketika saya kecilkan layarnya, maka akan menjadi tampilan mobile. Nah, demikianlah mungkin sekiranya itu saja presentasi singkat saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang dan tidak jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.